Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, semoga kita masih selalu disehatkan dan bersemangat dalam mencari ilmu. Materi virtual online kali ini Bapak bahas tentang baik, pastikan examnya sudah diaktifkan baik dari Apache serta MySQL-nya. Sini kita harus menyediakan file koneksi.php yang kemarin. Ini kita masih menggunakan versi penulisan yang lama, belum menggunakan MySQL. Seperti biasa, database hostnya adalah localhost, usernya root, passwordnya kosong, dan database-nya adalah DB sekolah. Kita bisa cek terlebih dahulu di dalam localhost phpMyAdmin, pastikan database-nya sudah kita buat DB sekolah, lalu tabelnya adalah siswa dengan field NIS, nama, alamat, kelas, TTL. Pastikan semua sudah kita buat terlebih dahulu. Lalu kita coba cek apakah file koneksi.php tersebut sudah terhubung dengan database. Kebetulan di sini saya foldernya adalah praktek, lalu /koneksi.php. Jika tampilannya blank berarti itu sudah benar, karena di dalam perintahnya saya tidak memunculkan tampilan database sukses terkoneksi. Dia hanya tampilan kosong saja. Tapi kalau error, dia akan memunculkan gagal koneksi. Semua file yang saya akan terangkan ini nanti akan saya sharing di kolom deskripsi di bawah. Selanjutnya kita gunakan script atau perintah untuk pembuatan form siswanya agar nanti bisa kita simpan ke dalam database. Situ ada form action kosong, lalu metodenya adalah post. Semua file yang kita tuliskan ini pastikan sama name-nya dengan judul dan field yang ada di database. Kita cocokkan baik urutan maupun besar kecil hurufnya itu harus sama. Untuk judul seperti nama itu bebas, tapi untuk name-nya kita harus kecil semua atau besar semua, tergantung yang di database. Alamat kita gunakan text area karena banyak. Lalu untuk kelas kita gunakan select, dan option jika kita perlu menambahkan sebuah pilihan kita bisa tambahkan optionnya. Kebetulan di sini kelasnya kita tambahkan tempat tanggal lahir seperti biasa, masih menggunakan teks, dan di situ ada sebuah input atau tombol, tipenya adalah submit dan name-nya juga submit. Value yang muncul di dalam programnya nanti adalah tombol simpan, dan di bawahnya juga ada tipe reset, name-nya reset, value-nya adalah hapus yang akan muncul di dalam database nanti. Lalu kita coba cek apakah file data.php ini formnya bisa kita gunakan untuk menyimpan data atau tidak. Nah, tampilannya masih seperti ini, polos. Nanti kita bisa gabungan dengan desain sesuai keinginan kita. Nah, semua input-input ini bisa kita tuliskan beserta pilihannya juga, tombol hapus untuk menghapus semua data yang kita inputkan jika memang ada kesalahan. Kita buat contoh NIS-nya 1010, namanya Prams, alamatnya di Cimahi, dan kelasnya kita coba pilih yang tadi baru kita tambahkan TPL 4 dan tempat lahirnya di Bandung. Kita simpan, akan muncul berhasil disimpan. Kita oke, tampilan kembali. Apakah ingin melihat data? Kita oke juga. Terkoneksi dengan laporan.php yang sebelumnya kita pernah bahas untuk memunculkan data dari database ke websitenya dengan PHP. Nah, pastikan semua data tersimpan di htdoc
Jangan sampai kalian lupa mengklik langsung 2 kali file.php-nya, karena tidak menggunakan web server dalam localhost. Nah, tampilannya seperti ini, masih polos juga, putih. Jadi yang kita masukkan tadi otomatis muncul paling bawah karena diurutkannya sesuai kelas. Kalau di sini yang prams muncul script atau perintah simpannya, di situ ada if iset $post submit. Artinya berarti jika tombol submit yang sebelumnya kita telah buat itu diklik mengirimkan sebuah data, dia akan memunculkan koneksi.php atau include, memanggil semua perintah-perintah sebelumnya. Lalu kita tuliskan semua field-field yang akan kita masukkan seperti ini: nama, alamat, kelas, tanggal lahir. Yang pertama itu ada $nis, artinya untuk di sisi PHP-nya, dan $post itu adalah data yang kita inputkan sebelumnya. Itu dimasukkan ke dalam sebuah variabel $nis, lalu ada $nama, $alamat, $kelas, $ttl. Tuh, jadi kita harus tahu bedanya dolar dengan yang $post, itu isi datanya seperti apa. Lalu di bawahnya ada MySQL query insert into tabel siswa value, di mana $nis, $nama, kutip $alamat, koma kutip $kelas, semuanya itu harus sesuai urutan kita tuliskan seperti format dalam PHP-nya. Jika error, MySQL errornya akan dimunculkan, dan jika sukses maka akan muncul berhasil seperti contoh tadi. Karena saya bahas sebelumnya, di dalam laporan.php itu ada form action, metode post, lalu ada font colornya black, size 2, Verdana, lalu ada kembali ke home, tambah data, lihat seluruh data itu. Untuk pencarian juga adalah tampilan yang paling atas di dalam laporan.php. Itu fasilitas tambahannya. Untuk yang di bawahnya itu adalah koneksi pengambilan data untuk memunculkan di dalam database-nya, di dalam website-nya. Kita panggil koneksi, lalu ada $k itu untuk pencarian yang di atas. Jadi select bintang, tampilkan seluruh data from dari tabel siswa, di mana nis like, nisnya sesuai yang diinputkan oleh K, nama juga K, kata kunci yang kita tuliskan di pencarian, dia akan memunculkan semuanya di bawah. Nah, di situ ada order by kelas, kita urutkan sesuai kelas, dan ASC artinya ascending, atau kita bisa rubah menjadi descending, pemunculan datanya dari data yang paling terbaru hingga ke bawah. Jadi kalau ascending dari atas nomor 1 sampai akhir, kebalikannya. Nah, kita refresh, nah ternyata betul paling atas karena diurutkan sesuai kelas. Lalu di situ ada $ambil data, MySQL query, $SQL ngambil yang di atas, dan koneksi mengambil dari koneksi.php yang sebelumnya. Jika ambil datanya gagal, di situ ada tanda seru, maka gagal ambil data akan muncul errornya apa. Paling atas itu tabel bagian center untuk perataan di tengah, dan judul-judul seperti ini, nama, alamat, kelas, ttl, kita tuliskan itu boleh bebas besar huruf kecilnya. Tetapi untuk yang di bawah, the while, pengulangan data yang ada di database untuk dimunculkan di dalam website. MySQL fetch array, $ambil data, yang di atas MySQL assoc. Semuanya dituliskan sesuai urutan yang ada di database. Ada tambahan sebuah link untuk edit, itu menggunakan nis sama dengan $row nis, artinya mengambil data dari nis yang mana yang akan kita edit. Jika kita lihat di dalam laporan, di situ ada ujung kiri bawah itu ada keterangan alamatnya nis sesuai nis yang kita pilihkan. Muncul sebuah form edit
tampilannya hampir sama seperti input tadi, hanya di dalam NIS ini dia akan otomatis data yang kita pilih disable atau tidak bisa kita edit karena primary key. Khawatirnya nanti ada duplikat dalam editing data. Kita coba ganti jadi Pramas, TL-nya kita ganti juga, alamatnya Bandung Barat, kelasnya kita ganti. Ternyata kode 1010 berhasil diedit. Nah, otomatis jadi Pramas, Bandung Barat, dan FWL3. Kita coba bahas yang edit perintahnya. Nah, di dalam edit.php ini terlebih dahulu kita panggil data-data yang akan kita edit dengan kuncinya adalah memanggil terlebih dahulu koneksi.php yang sebelumnya kita telah buat. Kuncinya adalah $nis get nis tuh, karena kita tadi menggunakan pemanggilan data yang diklik di dalam laporan, jadi gunakan get. Lalu disitu ada $query, MySQL query, select bintang from tabel siswa. Tampilkan seluruh data dari tabel siswa di mana NIS-nya yang ada di database harus sama dengan $nis yang telah kita kirim tadi menggunakan get. Kita klik di dalam form atau laporan. Lalu ada $MySQL fetch array query, kita panggil. Tampilannya sama, hanya di situ kita menggunakan $row di dalam value-nya. Jadi kita panggil kembali menggunakan perintah PHP echo $row nis. Lalu kita panggil juga untuk yang nama menggunakan $row nama. TL juga sama, pemanggilannya menggunakan value agar langsung masuk ke dalam tipe teksnya. Perintah selected PHP echo artinya dia akan langsung memilih tampilan yang ada data pada database. Ketika kita simpan, dia akan masuk ke form action metode post. Lalu tulisannya hampir sama seperti input data pertama, hanya kita menggunakan MySQL query-nya adalah update tabel siswa set, di mana nama yang ada di database akan diganti oleh $nama yang baru kita rubah. Sama tanggal lahir, alamat, kelas. Pengkondisian where, yaitu NIS yang di database harus sama dengan NIS yang dalam get yang di atas tadi. Jika sukses, dia akan memunculkan kode NIS berhasil diubah. Untuk hapus, konsepnya sama seperti edit tadi. Dia akan mengirimkan ada pojok kiri bawah NIS yang akan kita delete. Hanya perintahnya cukup sedikit dan lebih simpel dibandingkan perintah yang awal tadi. Nah, otomatis dia akan langsung terhapus. Seperti biasa, kita akan memanggil include koneksi.php ini karena selalu database kita gunakan, dan $nis menggunakan get kembali. MySQL-nya delete from tabel siswa, di mana NIS yang ada di database harus sama dengan NIS yang dikirimkan get tadi oleh link websitenya apa. Jika sukses, dia akan memunculkan kode NIS berapa berhasil dihapus. Captionnya bisa kita rubah sesuai keinginan agar lebih menarik dan interaktif dengan pengguna. Jadi itu file yang kita gunakan adalah koneksi.php. Lalu kita harus menggunakan data.php untuk insert into ke database-nya. Lalu kita harus menggunakan edit.php untuk update datanya, edit. Lalu yang terakhir adalah delete.php untuk penghapusan data yang ada di database melalui website. Perintah ini semua masih versi yang lama, belum menggunakan MySQL. Mungkin kalian bisa mencari referensi lain jika versi MySQL-nya atau versi PHP-nya kurang support, dan kalian bisa mengubah kembali script koneksi MySQL-nya. Tetapi untuk perintah yang lainnya tetap itu berjalan di dalam PHP, seperti CRUD,
create, read, update, delete itu masih tetap berjalan, hanya perbedaannya di dalam MySQL penggunaannya saja. Jangan lupa juga tugas pada deskripsi dibaca. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu bahagia. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.